Newsman Opinion. Mitra bisnis, pemerintah mengkaji rencana penyesuaian tarif listrik di kuartal 3 tahun ini agar mengikuti harga keekonomian. Kementerian SDM mengatakan sudah 4 tahun pemerintah tidak pernah melakukan penyesuaian tarif listrik meski harga BBM naik dan kurs rupiah melemah. Sehingga pemerintah perlu membayarkan dana kompensasi kepada PLN untuk menutup defisit. Apa komentar Anda mengenai rencana kenaikan tarif listrik ini? Kenapa kok sepertinya PLN susah untung? Kami tunggu Anda di 6339160. Iya, tidak ada penyesuaian ya. Harusnya dipikirkan lagi bagaimana rakyat ini. Itu kan kebutuhan rakyat. Jangan cari profit, jangan cari untung lagi. Pikirkan kebutuhan rakyat itu. Bagaimana itu direkturnya gajinya segudang. Komisarisnya ngoncang-ngoncang kaki, nggak ngerti nggak apa. Dapat gaji dengan sekian. Tiba-tiba dapat dividen juga dia lagi. Nggak tahu dividen untuk rakyat atau kantong dia. Kita bingung dengan dalih tidak ada penyesuaian. Itu milik rakyat. Rakyat ini apalagi lagi susah. Mereka gaji jalan terus lagi COVID kayak gini. Ya kan? Rakyat sampai sekarang yang tidak ada hal di PHK. Menanggung apa dia? Mau dinaikkan? Diulang lah, dipikirkan kembali. Jangan cepat-cepat saja lah. Rakyat itu dipikirkan kembali untuk kesejahteraannya ini. Apalagi COVID belum selesai kita. Jangan tidak ada untungnya. Kita belum sesuaikan sudah sekian tahun. Jangan berpikir itu. Gaji mereka aja yang di atas-atas itu enak-enak aja oncang-oncang kaki. Satu, saya kalau mau kasih pendapat, kalau bisa memang sih jangan naik dulu ya. Tapi kalau memang mesti naik, jangan sekaligus besar gitu. Apa 10% dicicil selama 10 bulan, apa 12 bulan gitu kalau memang mesti naik ya. Terus yang kedua, saya suka baca di internet tuh di negara-negara lain tuh ada yang bisa mengolah sampah itu menjadi energi atau listrik gitu ya. Itu kan dua fungsi. Satu untuk mencegah banjir juga. Kedua bisa membuat harga listrik lebih murah. Kenapa nggak dicoba gitu? PLN melakukan itu gitu. Bisa mencontoh banyak negara bisa kerjasama dengan negara-negara tersebut. Saya bingung ya lihat yang ini ya, harganya pengen naik padahal kan bahan pokok untuk listrik ini kan sangat dibutuhkan bagi kalangan masyarakat ya. Kalaupun naik, lebih baik naik itu bagi yang berusaha. Jadi jangan dibebankan sama rakyat yang menengah ke bawah gitu. Ada kepentingan juga. Jadi tidak semua yang berdampak. Kalaupun memang mau naik, bahkan naik, tapi lihat pada siapa PLN menaikkan harga. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, kalau menurut saya ya, sekarang kalau udah terjadi begini, kerugian ditimpakan kepada rakyat. Sekarang kan selama ini kan kalau PLN kan rugi-rugi mulu kan selalu korupsi yang di dalamnya. Kenapa nggak dicecar korupsi? Yang sekarang dicecar harga naik, timpakan ke rakyat. Sedangkan rakyat lagi susah begini, lagi corona. Itu pejabat-pejabatnya dikorupsi, jangan dia dipecat. Jangan salin warga terus, selalu yang korupsi pejabat, rakyat kena sasaran. Itu aja. Inilah bukti nyata punya pemimpin ombok. Perusahaan monopoli sebesar PLN bisa rugi kan gampang sekali masalahnya. Anak kecil aja tahu. Itu karena korban korupsi merajalela. Tapi apa tindakan pemimpin kita? KPK makin dilemahkan, rakyat makin diperes untuk proyek-proyek besar yang rentan dikorupsi. Terima kasih. Iya, saya sependapat ya dengan Bapak sebelumnya. Ini pasti banyak koruptor di dalamnya. Ya sekarang kan bahan baku PLN itu dari minyak, ya, dari batu bara. Ya apalagi di berbagai daerah katanya dari tenaga air, yang matahari. Nah itu kan harga minyak turun, batu bara turun, mestinya kan kos utamanya turun. Jadi kalau misalnya sudah seperti begitu, yang naik apa? Ya kalau misalnya yang mesin-mesin segala macam itu kan pakainya jangka panjang. Ya pasti ujung-ujungnya ini nih korupsinya gila-gilaan di dalam gitu loh. Nah sekarang buktikan saja ya, buktinya nih sekarang kita kalau naik bawa mobil bensin itu nggak naik-naik, malah dengan adanya Pak Ahok itu turun harga bensin. Sekarang yang lama mau jadi ganti Pertalite dengan harga yang fair lah gitu. Ini kan membuktikan bahwa memang nih monopoli PLN udah keterlaluan.
Dan menurut saya ini sangat merugikan rakyat ya. Semoga Pak Jokowi bisa aware, ya mungkin yang nggak becus menterinya diganti lah. Makasih. Karena di setiap pasar, di pinggir jalan, pada pasang lampu. Dari mana dia pasang lampunya? Dari KML, Kakak Network, bayar. Ada yang mintain duit setiap hari 10.000. Bagaimana nggak mau kekurangan listrik lah, begitu. Ya coba dicek lah, semua pasar tuh setiap pagi. Di pinggir jalan tuh yang nggak punya listrik, tahu-tahu bisa ada listrik, ya. Ini sih saya nggak percaya rugi terus ya, kayak Pertamina kemarin rugi terus tiap tahun, tapi setelah ditangani sama Pak Ahok malah ada untung. Itu lebih baik itu cari orang yang benar itu, atau di ini dulu Pak Ahok dua-duanya dipegang itu, Pertamina sama PLN, biar ada untungnya. Itu korupsi semua itu. Ya itu harus, itu kayak Pertamina kemarin rugi terus katanya, tapi 6 bulan dipegang Pak Ahok kok ada untung. Itu nggak benar itu. Coba di itu biari Pak Ahok aja pegang PLN sama Pertamina. Makasih. Ya, itu baik lagi ya, BUMN kita itu pada intinya semuanya pada memperkaya diri pejabat tertinggi terbesarnya ya. Jadi semua makanya defisit. Ya, melihat dari BUMN yang sekarang dipimpin sama Pak Ahok ya, itu cukup berubah sekali ya. Sosok Pak Ahok itu yang dibutuhkan. Terima kasih. Ya, menguasai aja hidup orang banyak, tapi sekali dan cuma mendapat dari ini memang aneh. Kok kenapa sampai merugi terus gitu kan? Nah, ternyata sebenarnya jawabannya sederhana. Saya kira taruh pejabat yang berwenang di sana tuh orang-orang semacam kayak auditor, orang-orang ini pun itu pasti kamu tahu fraudnya di mana. Kita secara kasat matanya tahu betapa banyak tuh penyalahgunaan wewenang kerjasama dengan PLN, oknum. Ini yang tarif golongannya harusnya lebih tinggi bisa dapat yang tarif lebih rendah. Belum lagi yang pencurian KWH, belum lagi yang pemasangan listrik yang gelap-gelap. Itu kan yang tinggal gantung aja itu kelihatannya sedikit, tapi karena banyak kan itu mau membuat beban juga, harusnya rupiahnya dapat, tapi ini jadi nggak dapat gitu loh. Itu rumah-rumah gedung aja banyak yang bayarnya cuma flat, cuma tarif tetap gitu loh. Jadi dia nggak terfluktuasi. Misalnya harusnya bayarnya 10 juta, ini cuma ya udah deh lamsam deh, bayarnya 2 juta, 3 juta bulan. Nah itu kan masuk kemana itu audit yang lebih gencar. Saya bilang menyesuaikan. Satu, penyesuaian, gak usah memikirkan penyesuaian lah. Satu itu. Kedua, gak usah memikirkan untung, itu kebutuhan rakyat harus diperhatikan dulu. Satu, kondisinya lagi kayak gini, gaji-gaji yang di atasnya lihat kayak komisarisnya, oncang-oncang hakim kayak gaji dapat terus, ya kan? Direkturnya begitu juga. Coba dipertimbangkan. Rakyat ini lagi susah, jangan memikirkan penyesuaian. Untuk beberapa tahun tidak ada penyesuaian. Coba gerakan BBM naik, pun itu mereka. Yang dari BBM, bahan bakar minyak naik, ini harganya nggak naik-naik. Giliran BBM turun, mana ada mereka menurunkan untuk kebutuhan rakyat dengan dari begini-begitu sahur itu. Banyak pemain sulap lah di PLN itu, pemain sulap banyak. Itu udah nggak aneh lagi lah. Maling-malingnya masih bergerak semua, tikus-tikus masih jalan semuanya itu. Jadi dibilang defisit semuanya itu. Jadi intinya saya sebagai rakyat coba ditunda dulu lah. Jangan dengan dari penyesuaian ini kondisi lagi kayak gini, mereka masih tetap gak dapat gaji, pejabatnya masih dapat gaji, sedangkan kita yang masih di PHK masih harus bayar, masih untuk kebutuhan anak sekolah juga, ditambah lagi PLN mau dinaikkan. Saja lah itu rakyat secara pelan-pelan. Ya, komentar saya, satu, ini Menteri SDM-nya harus dikandangin dulu. Karena saat ini adalah saatnya pemerintah justru jor-joran kasih insentif dengan tujuan mendorong ekonomi bergerak. Kok dia sekonyong-konyong malah mau melemahkan daya beli. Itu satu. Yang kedua, PLN bisa rugi, itu mah tidak usah heran kalau banyak pencolengnya. Antara lain kalau kita perhatikan, itu pedagang-pedagang kaki lima di jalanan kiri kanan, kita perhatikan itu banyak yang bisa
punya listrik menyala dengan baik, tapi tidak punya meteran. Kenapa? Karena oleh oknum PLN itu disambungkan langsung ke tiang listrik. Dan itu banyak sekali, coba lihat di kiri kanan deh. Terima kasih. Ini masalahnya anak SD aja tahu, Bu, kalau problemnya tuh korupsi. Ya, korupsinya udah parah. Tapi yang anak SD nggak ngerti kenapa jadi pejabat sekolah tinggi yang hanya bisa neken rakyat ya, yang diperes rakyat terus gitu loh. Kalau dia telat sedikit ya, pembayaran lebih dari tanggal 20 itu kita kena denda sebagai rakyat. Jadi artinya denda itu akan diberikan untuk PLN sendiri sebagai BUMN. Nah, cuma jadi permasalahan kemana dana yang tidak ada keuntungan itu gitu loh. Kan sekian lama bergelut dengan geliat ekonomi, ya kan, disubsidi oleh pemerintah. Dana-dana itu harus dikembangkan, diarah kemanakan gitu loh. Nah, ini menjadi tanda tanya sendiri buat PLN gitu loh. Kalau dia harus menaikkan harga, ya rakyat dalam keadaan COVID-19 ini cukup berat ya. Dari UMKM maupun rumah tangga biasa itu sangat berat. Jadi harus dipertimbangkan secara arif lah dengan kearifan lokal yang ada di PLN. Saya kira demikian. Ya, menurut saya rencana kenaikan harga tarif dasar listrik oleh pemerintah pada tahun ini kemungkinan akan menambah beban hidup rakyat kita ya. Karena apa? Karena rakyat kita saat ini sedang menghadapi dari kesulitan ekonomi negara dan juga adanya penyebaran wabah COVID-19 sehingga kan banyak timbul PHK-an dan perusahaan-perusahaan yang bangkrut, UMKM 30 juta yang bangkrut. Jadi kondisi ekonomi memang sangat sulit sekali gitu ya. Sehingga kalau dinaikkan bisa menambah beban hidup masyarakat kemungkinan. Dan kalau alasannya tidak pernah menaikkan pemerintah tarif listrik selama BBM itu harganya naik, tapi ingat BBM harga minyak dunia sudah turun, BBM di negara kita juga tidak ikut turun gitu loh. Kita sebagai rakyat tahu bahwa sekarang lagi susah. Pemerintah juga harus prioritaskan subsidi untuk vaksin dan penanganan dari COVID-19. Karena itu wajarlah kalau memang pemerintah akan mengevaluasi. Tetapi saya titip pesan supaya ada efisiensi juga di dalam manajemen PLN. Kelemahan kita ini kan semuanya beli dari swasta nih listrik ini. Banyak dikuasai oleh Pak Yusuf Kala, oleh Pak Luhut. Ya, jadi semuanya dikuasai oleh segelintir orang yang menjual ke PLN. Ini juga harus dikontrol supaya PLN bisa untung karena harga belinya juga masuk akal. Terima kasih. Kalau mau untung, saya punya pendapat begini, mesti cari model orang seperti Ahok. Nah, mungkin PLN nggak kacau. Karena model seperti model Anies ya kacau lah. Terima kasih. Menurut saya sih, kenapa PLN terus rugi? Ya karena satu, banyak kasus korupsi di dalamnya mungkin harus ditebang gitu. Baik dari sisi tekanan direksi, pengawas dan segala macamnya gitu loh. Ya, bahasanya hampir seluruh Pulau Jawa contohnya deh pakai listrik dari ujung sampai ke ujung gitu loh. Masa bisa rugi ya, pertanyaannya kenapa begitu loh? Ya kan pasti kan bahasanya ada korupsi di situ gitu loh. Yang kayak maka pembelian material lah, maka pembelian cadang lah, spare part lah, apalah yang mungkin bisa dibilang pengelubungan tadi ya sebenarnya nggak perlu jadi dibikin ada supaya jadi ada duit bagi oknum di samping mereka gitu loh. Nah itu yang mesti harus ditelaah gitu loh. Bayangin satu Indonesia bisa dibilang hampir seluruhnya menggunakan listrik. Nggak ada yang nggak menggunakan listrik. Kok bisa rugi? Pertanyaannya aneh gitu loh. Ya, harus ganti manajemen menurut saya sih gitu loh. Dari sisi Pak Jokowi gitu. Itu ya sih. Terima kasih. Oh, Pak Agus, silakan Pak Agus. Ya kalau menurut saya tidak heran kalau PLN tidak untung karena memang kita itu selalu mengandalkan subsidi. Kemudian pada saat kenaikan harga BBM misalnya itu juga tidak langsung mengikuti kenaikan sehingga pemerintah inginnya menanggung itu semua. Jadi biar nanti tidak membebankan rakyat, tapi ujung-ujungnya adalah nanti tidak kuat pemerintah, sehingga ya harus dicabut subsidi mau nggak mau. Terima kasih. Baik, terima kasih Mitra Bisnis telah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Fahmi Andrian.